Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Surya Hadi Lumami dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN SMA Banten di Surya News. Izin melaporkan pada hari Selasa 7 Oktober 2025 para mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2023 tengah menjalani perkuliahan dengan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Walaupun dosen berhalangan tidak hadir dalam perkuliahan tersebut, namun mata kuliah tersebut dan perkuliahan harus tetap berjalan. Nah, maka dari itu teman-teman di situ semuanya ikut mengikuti perkuliahan tersebut. Dalam perkuliahan tersebut, bagi teman-teman yang kelompok mempraktekkan teknik reportase, di situ mempraktekkan langsung terkait teknik reportasenya yang sudah dirancang sedemikian rupa. Nah, dalam mempraktekkan teknik reportase, teman-teman dari kelompok itu mempraktekkan dengan mereportase sebuah wisata-wisata yang ada di Banten. Dalam mempraktekkan teknik reportase tersebut amat sangat keren dan luar biasa. Nah, setelah teknik reportase berjalan, langsungkan dengan saran dan masukan untuk kelompok tersebut, lalu ada sesi tanya jawab. Nah, setelah teknik reportase sudah dan tanya jawab, masukan dan saran itu sudah berlalu, dilanjut dengan presentasi para kelompok. Nah, dalam presentasi kelompok tersebut menjelaskan terkait judul jurnalisme investigasi, sejarah, prinsip, dasar, dan perbedaan dengan bentuk jurnalisme lain. Nah, pengertian daripada jurnalisme investigasi adalah aktivitas mengumpulkan, menulis, dan menerbitkan berita yang bersifat penelusuran mendalam terhadap kasus rahasia. Nah, tujuan utama daripada jurnalisme investigasi adalah mengungkap fakta yang tersembunyi untuk kepentingan publik. Nah, jadi itu adalah pengertian daripada jurnalisme investigasi. Jadi mengungkap fakta secara mendalam, penyelidikan secara intens. Jadi itu daripada jurnalisme investigasi. Maka dari itu butuh pengetahuan yang tinggi, keberanian, serta dukungan dari media. Lalu para presentator pun menjelaskan terkait peran pers dalam perjuangan bangsa. Pers berperan sebagai alat penyebaran gagasan, kebangsaan, dan pendidikan rakyat, terutama untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat pribumi pada masa awal pergerakan nasional. Nah, pada tahun 1950 sampai 1960-an banyak surat kabar yang menjadi corong kekuatan politik seperti Suluh Indonesia, Abdi, Duta Masyarakat, dan Harian Rakyat. Dalam konteks tersebut, pers berfungsi sebagai perpanjangan kebijakan partai politik dan menjadi alat perjuangan ideologi sesuai kepentingan politik yang mendukungnya. Nah, adapun perbedaan utama jurnalisme investigasi dengan jenis jurnalisme lain. Jurnalisme investigasi berfungsi sebagai kontrol sosial yang menelusuri penyimpangan kekuasaan, korupsi, dan ketidakadilan sosial. Fokus pada kebenaran tersembunyi, bukan hanya kejadian di permukaan. Dibanding jurnalisme berita biasa yang menekankan kecepatan dan aktualitas, investigasi menuntut ketekunan, waktu panjang, dan keberanian moral. Di Indonesia,
Media seperti Tempo, Narasi TV, dan Tirto ID dikenal sebagai pelopor jurnalisme investigasi modern. Di dunia internasional, kolaborasi lintas negara seperti Panama Papers dan Pandora Papers menunjukkan kekuatan global jurnalisme investigatif. Tujuan utama menegakkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan publik. Nah, jadi itu adalah perbedaan daripada jurnalisme investigasi dengan jurnalisme yang lainnya. Cara kerja jurnalisme investigasi dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui beberapa tahap. Yang pertama, pemilihan isu publik yang relevan. Yang kedua, riset mendalam dan pengumpulan bukti. Yang ketiga, wawancara berulang dan verifikasi data. Yang keempat, penyusunan laporan berbasis fakta dan bukti kuat. Nah, jadi lalu upaya penguatan dan perbaikan, yang pertama adalah penegakan kode etik jurnalistik, meningkatkan kompetensi dan pelatihan jurnalis, penguatan mekanisme kontrol internal media, perlindungan hukum dan keamanan jurnalis, meningkatkan literasi publik untuk memahami peran media sebagai pilar demokrasi dan penjaga keamanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.